permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari Himbara. Yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa, maka ada 240 triliun, Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagal, tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Nah, kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan, Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Nah sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80 ribu. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis, gerai-gerai. Bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean. Nanti perang harga, Pak. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? Jangan nanti gagal. Yang gagal Bapak yang kena loh, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Termasuk soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar, Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf, Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja, Pak Menteri ya. Ini dalam sistem sudah otonomi daerah, berarti sama dengan saat ini. Ya, kita pernah sentralistik, tapi sebelumnya pondasi kita adalah roadmap pertama pembangunan Indonesia adalah desentralisasi dalam perspektif NKRI, otonomi daerah dengan memperkuat democratic rural development. Oleh sebab itu desa menjadi sangat penting, pembangunan desa menjadi sangat penting, dan salah satu hal yang menjadi marwah dari pembangunan desa itu adalah di dalam arsip yang sangat penting ini adalah koperasi desa harus didirikan di setiap desa. Itu sudah ada arsipnya. Nanti boleh kita sharing dan boleh kita diskusi, Bapak. Sehingga menurut saya peran desa kita sepakati bersama menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara hari ini dan di masa yang akan datang. Saya orang yang sangat concern terhadap desa, sehingga disertasi saya juga membahas tentang desa, khusus tentang desa, khususnya pendataan Indonesia berbasis data desa yang presisi, yaitu aktual, akurat, dan relevan. Di halaman 225 ini saya buktikan, Pak ya, ini model bukunya kayak gini. Koperasi itu harus dibangun di setiap desa. Di sini sudah ada. Jadi saya kurang lebih 10 tahun, artinya lebih mungkin dari 2013 saya memimpikan bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia kembali pada hitoh ideologinya, kembali kepada marwah ideologinya. Harus ada koperasi di setiap desa begitu. Dan saya begitu bersemangat, mungkin dari sedikit orang yang bersemangat dan antusias terhadap lahirnya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih yang harus dibangun di seluruh penjuru desa di tanah air. Ada kekhawatiran pasti, tetapi menurut saya ini momentum yang tepat dengan desakan geopolitik dan geoekonomi. Dan alhamdulillah kemarin 25 Mei 2025 Presiden Prabowo telah melakukan suatu kesepakatan penting babak baru dalam kerjasama RI Tiongkok. Ya, ini juga nanti barangkali ada korelasinya. 12 MOU kurang lebih terkait penguatan industri, kemudian juga ekonomi, sosial, budaya. Pastinya ke depannya saya berharap ini juga memperkuat koperasi desa. Nah kemudian di dalam saya ingin kita mengetahui bahwa ada arsip penting ini begitu, dan Ibu Megawati secara khusus selalu menekankan bahwa kedudukan dan peran koperasi pertama adalah alat untuk melaksanakan ekonomi Pancasila, kedua sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa, dan terakhir adalah dasar untuk mengatur perekonomian rakyat. Koperasi, khususnya koperasi desa,
adalah suatu instrumen untuk memenuhi amanat konstitusi tercapainya 5 hak konstitusional rakyat. Hak kesejahteraan rakyat, pertama adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Keempat, kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Dan yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Di dalam arsip ini juga dikatakan, saya sebenarnya hanya mensummary apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Kekhawatiran soal pembiayaan. Di dalam arsip Semesta Berencana dikatakan, pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Jadi boleh, Pak. Bukan tidak boleh. Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah atau badan usaha didasarkan pada asas membantu untuk menolong diri sendiri. Istilahnya disebut to help the people, to help himself. Jadi, biaya dari negara dikeluarkan, tapi kurang lebih untuk meningkatkan penguatan pemberdayaan. Yang kedua adalah tahap awal pembiayaan harus fokus pada pengembangan usaha. Prioritas pada 3 sektor, produksi, distribusi, dan industri. Catatan pentingnya, pembiayaan itu tidak untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik, prinsipnya ini sangat penting Pak Menteri, prinsipnya adalah optimalkan apa yang ada. Tadi beberapa teman termasuk lahirnya Undang-Undang Resi Gudang, melahirkan gudang-gudang yang nggak kepake. Kemudian yang ketiga, amanat dari para pendiri bangsa kita. Pemerintah melakukan gerakan koperasi nasional, disertai pendidikan tentang koperasi, terutama bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, termasuk politik anggaran dalam APBD dan APBDes. Boleh Bapak kalau mau tepuk tangan? Ini tepuk tangannya, penyusunnya adalah 513 orang anggota MPR RI pertama dan 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan dari seluruh Indonesia. Kita aplaus untuk mereka yang sudah meletakkan fondasi dasar ekonomi. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang lebar. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, mengingat TAP MPR nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketiga, Undang-Undang tentang Pemda. Keempat, Undang-Undang tentang Desa. Kelima adalah Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang keenam ada surat edaran Menkop nomor 1 tahun 2025 tentang cara pembentukan koperasi dan merah putih. Hendaknya kita tidak meninggalkan spirit dari Astacita. Nomor 2, bahwa keberadaan koperasi desa ini adalah untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara juga, karena kita menganut sistem pertahanan rakyat semesta dan rakyat itu adanya di desa dan kelurahan. Kemudian mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, aircraft, ekonomi hijau dan biru. Dan yang keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan arsip sejarah dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang kita yakini dan menjadi sumpah jabatan kita bersama. Dalam rapat yang berharga ini, izinkan saya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, mendesak dan meminta Kementerian Koperasi untuk menyusun roadmap koperasi merah putih, hulu, tengah, dan hilir, termasuk mitigasi resiko. Kedua, pendataan desa yang akurat, aktual, dan relevan, menyangkut kondisi kebutuhan dan potensi real desa, sehingga perlu kiranya berkoordinasi dengan Kementerian Desa. Yang ketiga adalah terkait skema pembiayaan, menyusun skema pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta dari badan usaha, negara maupun swasta, serta mitigasi resiko dari pembiayaan ini. Yang keempat, mendesak Kementerian Koperasi bekerja sama dengan kementerian lain yang ditugaskan, 13 kementerian, Bapak kalau saya tidak salah, betul? 13 kementerian dan 13 kementerian, lembaga, dan juga ada badan di sana untuk inventarisir dan optimalisasi aset pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta aset BUMN, BUMD, dan BUMDes. Yang juga melakukan inventarisir terhadap koperasi yang telah existing dan bidang usahanya apa. Sehingga ini kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dalam pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian.
ini menjadi pertanyaan kami bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa. Yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong-ngomong, omon-omon aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran. Nah saya pikir ini juga perlu dikaji. Ini perlu dikaji. Ya. Apakah Pak Menteri sudah tahu bahwa ini berjalan efektif atau tidak? Nah ini poin penting, ya. Kenapa nanti jangan-jangan nanti dasarnya dari hasil musyawarah ini semuanya baik? Apa yang terjadi nanti? Nanti Koperasi Merah Putihnya karena dasarnya nggak bagus, orang tidak tersosialisasi dengan baik, gagal. Jadi hanya jadi Kopdes ini jadi macan ompong saja nanti. Nanti jadi sejenis kelinci percobaan di mana rakyat diuji coba, warga desa diuji coba di sini. Nah ini kalau ini gagal, ya asal muasalnya dari sosialisasi yang gagal. Ya, karena saya lihat sosialisasinya juga dalam pemberitaan itu tidak detail. Ya, tidak detail, hanya menjelaskan dasar-dasar. Banyak pertanyaan, saya baca di Kompas tadi pagi juga, banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini dananya dari mana, digaji atau tidak, kalau lahannya nggak ada atau bagaimana. Banyak yang bingung sebetulnya. Tapi Bapak dengan gagah berani sudah mengatakan bahwa di sini, bahwa ini sudah maju terus 45 ribuan, sebentar lagi 50 ribu. Apa enggak diukur bertahap saja Pak? Ya, supaya tidak menjadi mubazir, tidak menyedot uang rakyat dan sia-sia uang rakyat yang dibuang-buang percuma begini. Ya. Nah saya minta Bapak jangan panik mengejar 80 ribu ini. Jangan panik, jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan, ya diserang sana sini, betul kan Pak? Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak, jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak, gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Prof, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini itu membuktikan mental Bapak lagi panik. Gitu. Ini permintaan, ya. Jadi artinya apa? Tenang Pak. Kalau 80 ribu tidak siap, Bapak ngomong ke Pak Presiden. Kami tidak siap Pak Presiden. Nggak mungkin siap ini 80 ribu. Kalau hanya kosmetik saja 80 ribu ini, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya Pak Menteri. Ya kan? Nah ini saya minta efektivitasnya bagaimana Pak. Mohon nanti diukur dengan pasti. Tadi udah banyak berita kan muat kan Pak Menteri tahu kan? 1 juta tanya Pak. Bukan 1000.
Bukan 100 tanya, 1.000.000 tanya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal model bisnis, Pak. Saya cari-cari model bisnis Bapak sampai sekarang itu belum saya temukan, Pak. Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis, gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kau ngomong ke pelaku bisnis sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak, hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. 0. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Bapak bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah, sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah, ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum. Soal penting juga, banyak bertanya, Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek, Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement dari bank harus dipenuhi. Gak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Nggak gampang, Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih, itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih, Pak. Sekarang kan kecil-kecil, Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat, Pak.
Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources, Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah ini kan harus jelas Pak. Ini kan nggak jelas semua. Nah, itu soal key resources. SDM-nya lagi. BUMDes tuh banyak gagal karena SDM-nya nggak bagus Pak. Gimana Bapak mengangkat SDM-nya? Ini menjadi pertanyaan di bawah. Jadi itu nggak boleh kita sembarangan Pak. Ngomong, bunyi, asbun, 1 miliar pasti, kita monopoli, kita udah tahu persaingan bebas, kita monopoli di desa-desa, ini monopoli di sana. Bagaimana caranya? Ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, saya minta tahapannya harus clear Pak. Tahapannya, ini nggak ada tahapannya. Bapak mau yang baru bikin, tahapannya bagaimana? Mau yang existing, tahapannya bagaimana? Kemudian mau yang revitalisasi. Bagaimana Bapak menyehatkan dengan revitalisasi bisnisnya? Berapa persen dari 3 ini yang nanti akan terjadi? Itu tahapan-tahapan itu harus jelas ke depan. Jadi saya minta, sebetulnya saya melihat bahwa dalam implementasi lapangannya, Koperasi Merah Putih ini babak belur Pak. Tidak jelas sama sekali. Dan ini harus Bapak hati-hati. Programnya dari Bapak Presiden Prabowo bagus, tapi dalam implementasinya hancur lebur. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana debat panas ya, sebenarnya bukan debat ya, ini adalah rapat dengar pendapat ya dengan DPR dan Menteri Koperasi. Nah, kebetulan Menteri Koperasinya ini adalah Budi Ari ya saat ini teman-teman. Sebelumnya juga pernah menjadi Menteri Kominfo ya. Nah, yang disorot adalah bagaimana fraksi PDI Perjuangan ini memang betul-betul mencecar habis Budi Ari ya, teman-teman, terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini teman-teman bukan kaleng-kaleng ya. Koperasi Merah Putih ini sangat berbahaya ya. Karena menurut PDI Perjuangan itu bisa rugi ya. Kalau misalnya rugi bagaimana ya kan? Bagaimana menurut kalian?